Sahabat Dunia Kita. Halo. Apa kabar nih? Kembali lagi Kartika Oktaviana dan Vici Federline menjumpai Anda dalam program Dunia Kita produksi VOA Washington DC. Betul, dan kali ini kami berada di salah satu toko buku di Washington DC yang terkenal, Politics and Prose. Dari namanya ini kesannya tuh berat banget. Kaku dan serius. Nggak cocok banget sama kamu. Tapi yang jelas toko buku ini menarik sekali loh untuk di kulik-kulik. Betul, menyenangkan banget. Ada juga selain bisa nyaman baca buku di sini, ada meet and greet alias jumpa penulis yang begitu inspiratif. Oh, sama halnya dengan cerita inspiratif yang akan saya berikan kepada sahabat dunia kita nih. Pertama, ini adalah cerita sebuah organisasi Indonesia, warga Indonesia di Seattle, negara bagian Washington, yang membantu siswa Indonesia untuk sekolah. Wow. penting banget loh pendidikan. Nomor satu kalau pendidikan, kan biar buat menggapai cita-cita gitu, ngebahagiain orang tua juga. Pentingnya pendidikan yang dirasakan kedua siswa ini ditanggapi positif oleh sekelompok warga Indonesia di Seattle. Keprihatinan mereka untuk membantu anak-anak Indonesia agar memiliki akses ke dunia pendidikan telah melahirkan Cerdas Foundation. Kenapa pendidikan? Karena itu adalah satu yang kita concern, bahwa pendidikan itu pertama adalah sesuatu hak dari anak-anak yang tidak mampu, tapi selain itu adalah pendidikan merupakan kunci mereka untuk bisa lepas dari kemiskinan. Organisasi nirlaba yang berdiri 5 tahun lalu ini memulai dengan membiayai 2 anak asuh dan hingga kini sudah membantu 134 anak mulai dari tingkat SD hingga SMA. Diakui Ismail, mengelola organisasi nirlaba tidaklah mudah. Selain dana dan mencari relawan, tantangan terbesar yang dihadapi adalah menumbuhkan kesadaran baik kepada warga Amerika ataupun Indonesia akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak ini. Jadi kendala kita, karena kita kan sangat strict sekali dengan dana. Artinya kalau kita nggak punya satu kepercayaan dan alat semacam komputer yang bisa kita hubungi, agak susah sekali. Jadi sementara ini masih seputar-seputar kota-kota yang bisa dijangkau, terutama internet, kemudian komunikasi yang lancar dengan kita. Berbagai aktivitas penggalangan dana pun diadakan untuk memperkenalkan tak hanya cerdas, melainkan juga budaya Indonesia kepada masyarakat Amerika di Seattle. Selain itu, mereka juga memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan Twitter. For a small organization like Cerdas, that's very important where our resources are very limited, money-wise and time-wise also, but we also with a big aspiration to grow and scale. Using medium like Facebook and website is very critical. Upaya yang dilakukan kini telah membuahkan dukungan. Tak hanya dari warga Indonesia, tapi juga dari perusahaan-perusahaan Amerika seperti Google, Microsoft, dan Boeing dalam hal pengumpulan dana. Mereka juga berharap dapat memperkenalkan Cerdas Foundation tak hanya di Seattle, serta dapat menambah jumlah anak asuh selain di Jawa dan Bali. Dengan dapat beasiswa itu tuh jadi semangat lagi untuk ngejaga nilai yang udah baik itu, soalnya kayak ada tanggung jawab lain selain ke orang tua. Sesuai namanya, Cerdas Foundation memang telah membuka pintu kesempatan pada anak-anak yang memiliki hak untuk sekolah agar dapat menjadi anak yang cerdas. Dari Seattle, Washington, Kartika Oktaviana, Alam Burhanan, Nia Iman Santoso, VOA. Sebenarnya sayang banget loh kalau misalkan dipikir-pikir ya, kalau misalkan kita pengen sekolah tapi nggak ada biaya gitu. Makanya kalau anak sekolah ya, pelajar dimanapun itu harus memang benar-benar fokus mengembangkan bakat dan intelektual mereka, jadi nggak usah pusing yang namanya biaya atau gimana. Nah ini dia yang membuat sebuah perusahaan swasta di Amerika Serikat membuat satu kompetisi sains alias kita mau ikutan deh ilmu jadinya. pasti. Kamu anak SMA bukan? Karena ini cuma buat anak SMA. Ya bisa deh kita balik lagi ke SMA. Boleh bisa nggak? ya, masih tetap muda ya. Tapi yang jelas dengan hadiah tersebut itu bisa memotivasi mereka untuk terus mengeluarkan ide-ide kreatif gitu, bisa menginspirasi. Seperti apa? Ini dia. Nithin Cuma berhasil memenangkan kompetisi berhadiah uang $100.000 ini. Great honor, it's great honor. It just, pushes me to do the things I've been doing, things I love to do, continuing my research work in science. Siswa kelas 3 SMA dari Michigan ini meneliti metode-metode penyembuhan kanker payudara secara lebih efektif dan terarah. Selama seminggu, Nithin dan peserta lain memberi penjelasan tentang riset masing-masing kepada juri dan pengunjung. When I apply voltage, it begins to like the water a lot more and Jack dari El Segundo, California telah mengembangkan cara baru di bidang terapi enzim untuk fenilketonuria, penyakit menurun yang menyebabkan gangguan mental dan kejang. The results were really wonderful. It was the encapsulated
version of the enzyme passed through the stomach and the small intestine unscathed, while the unencapsulated version was completely deactivated. Pemenang lain adalah Marian dari Pennsylvania yang menciptakan sistem baru untuk mendeteksi bom ranjau darat, sebuah masalah besar di berbagai daerah konflik di dunia. They actually kill or injure someone every 22 minutes. And the most common methods right now are very inefficient. So I looked into a new method that could potentially also be very inexpensive and simple to work, which I think is a key factor in a demining device. So I looked into seismoacoustics, which is just a fancy word for using sound waves and ground vibrations at the same time. Alat ciptaan Marian mampu memindai lapangan hingga menemukan pantulan gelombang suara khusus penanda adanya bom di dalam tanah, bukan batu atau benda lain. So far, it's showing a lot of potential. Para finalis Intel Science Talent Search memandang riset mereka sebagai wujud kecintaan pada sains. It's an addiction. I mean, once you get through it and have those breakthroughs, it's so amazing. It's such an amazing feeling, and you just keep going back to it. So I don't think I'll ever be able to break that addiction to science. We need to go out and say, hey, science is cool. Science is something that's awesome, and you should get interested in it. Penyelenggara mendukung karena kecanduan pada ilmu pasti bisa mendorong generasi baru inovator yang dapat membantu menyelesaikan berbagai masalah besar dunia. Dari Washington DC, tim VOA. Nah ini dia nih tempat duduknya para penulis. Kita dudukin lagi. Kita dudukin. Ini dia tempat meet and greet alias jumpa fans dengan para penulis artis. buku. Ya bukan artis, para penulis buku dong. Oh, tapi jangan salah loh, ada salah satu itu ya artis Hollywood, Julianne Moore, itu juga jadi pengarang ini buku ya? untuk anak-anak. Oh. Iya, jadi nggak heran dong kalau saya berharap banget Julianne Moore bisa duduk di kursi ini. Jadi menyingkir. Tetap ya, dia selalu update soal informasi artis Hollywood. Oh, pasti. Tapi pemirsa ya, SEP itu memang tujuannya politics and prose untuk menjembatani antara buku, pengarang, sama pembaca. Dan juga artis. Oke. Sama halnya dengan saya dan Vici yang mau menjembatani pemirsa dengan berbagai informasi inspiratif lainnya. Makanya jangan kemana-mana ya, tetaplah bersama Dunia Kita.